Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi welcome back di Andi Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Teman-teman, nggak terasa banget kita udah berada di tanggal 17 Februari 2025, masuk ke weekdays kembali hari Senin. Biasanya market akan cenderung volatil ya di perdagangan hari Senin ini menjelang pembukaan market Asia sampai nanti di market Amerika Serikat. Jadi kita lihat kondisi dari market Bitcoin hari ini mendapatkan koreksi 0,63% ya, turun ke level 96.900-an something menjelang closing weekly time frame-nya. Dan kalau kita melihat memang kondisi dari market sementara ini dari bulan Desember awal kemarin sampai saat ini masih dalam tren yang cukup sideways. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini akan ada hari ulang tahun untuk kota Washington, Amerika Serikat. Kemudian ada rilis data GDP dari Jepang. Dari Uni Eropa ada Eurogroup meeting and trade balance jam 5 sore nanti. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada beberapa member FOMC yaitu Harker sama Bowman akan speech. Teman-teman, jadi beberapa rilis data tersebut berpotensi membuat market volatil. Kalau kita lihat dari data trader ya yang cukup aktif melakukan trade di market futures, nggak terlalu banyak pergerakan. Memang sejak kita kena major liquidation itu di kisaran tanggal 2 sampai 3 Februari 2025 belum terlalu banyak aktivitas dari para trader saat ini. Kemungkinan sih trader memilih untuk wait and see karena mungkin kemarin sempat loss lumayan besar juga, jadi nggak terlalu banyak spekulasi pada market. Impactnya jelas terasa di pasar spot, di pasar futures ya, sama-sama di mana market Bitcoin dan juga mayoritas altcoin itu stabil, bergerak stabil, cenderung tektokan di beberapa level sideways-nya. Dan kalau kita lihat memang dari kondisi market saat ini kita masih menunggu sih seperti apa closing weekly time frame untuk Bitcoin. Teman-teman, bila mana Bitcoin hari ini bisa closing bagus, maka Bitcoin wajib untuk kembali naik ke kisaran 100.000 US dollar. Ya, at least ya bisa bertengger di level tersebut akan sangat-sangat positif untuk market. Tapi andai kata kalau Bitcoin cuma bergerak di antara range 98.000 sampai dengan 94.000, itu tandanya pergerakan Bitcoin masih bakalan stabil dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin akan berlanjut di beberapa minggu ke depan. Jadi ini bakalan menjadi fase boring ya, fase sideways yang boring untuk market dalam beberapa waktu gitu. Bitcoin dominance juga aku perhatikan kemarin kembali spike ya dengan beberapa koreksi pada altcoin yang terkena dampaknya. Teman-teman, aku mau informasikan dulu buat kalian yang sudah pakai Blue, aplikasi dari BCA ya, teman-teman bisa dapetin cashback nih, hadiah menarik untuk teman-teman kalau melakukan deposit minimum 1 juta rupiah di aplikasi toko kripto berpeluang mendapatkan cashback berupa token TKO senilai 50.000 jika kalian melakukan deposit ya dengan memasukkan kode promo Blue TKO Resolusi di halaman pembayaran di aplikasi Blue ketika kalian akan melakukan deposit di toko kripto gitu. Jadi peluang ini hanya untuk 1 kali per nasabahnya. Ya, ada kuotanya di mana 500 orang berpeluang untuk mengikuti program ini. Gitu. Campaign ini akan berakhir di tanggal 31 Maret 2025. Jadi buat teman-teman yang sudah punya Blue bisa depositkan toko kripto kalian ya menggunakan aplikasi Blue tersebut. Syarat dan ketentuannya berlaku, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Teman-teman, karena tidak terlalu banyak sentimen narasi ya, kita akan coba untuk flashback gimana sih kondisi dari market ketika Donald Trump mulai menjabat ya menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Kita akan coba untuk track back gimana rekor dari pergerakan Bitcoin ketika Donald Trump awal menjabat sampai
akhir dia menjabat. Oke, kita akan mulai dulu dari kapan Donald Trump mulai menjabat. Jelas 2017 sampai 2021. Di pelantikannya itu di awal ya, Januari awal 2017 ya, sampai akhirnya ditutup di tahun 2021. Dan kalau kita lihat memang kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ini kurang lebih aja. Ya, waktu itu setahun setelah Donald Trump menjabat, akhirnya memutuskan untuk memberikan tarif pajak baru untuk Cina. Waktu itu kenaikan tarif pajaknya dilakukan di September 2018 ya, mengenai Chinese goods ya, yang mana dikenakan pajak sampai 10% kenaikan tarif pajaknya. Dan ini ternyata dipelihara ketika pemerintahan Joe Biden. Ya, setelah pemerintahan Donald Trump, tarif pajaknya justru tidak diturunkan, tapi tetap dipertahankan di posisi yang sama. Nah, di tahun ini kan beritanya Donald Trump kembali menaikkan tarif pajak untuk China sampai 10%. Dan untuk apa yang dilakukan Donald Trump saat ini itu nggak cuma untuk Cina ya, tapi juga untuk negara tetangga, yaitu dari Kanada sama Meksiko. Bahkan Kanada dan Meksiko kena tarif pajak sampai 25 kali. Meskipun memang beritanya ditunda sampai 30 hari ke depannya. Nah, ada pun beberapa impact daripada kebijakan Donald Trump tersebut. Nah, kenaikan tarif pajak ini tentu saja merugikan ekonomi Amerika Serikat. Kenapa? Kalau kita melihat dari riwayatnya, GDP Amerika Serikat ya secara long run itu dia turun 0,1% setiap rilis data GDP. Dan ini berarti adalah sentimen negatif. Kemudian terjadinya penurunan capital stock serta ada peningkatan jumlah pengangguran serta pembukaan lapangan pekerjaan cenderung mengalami penurunan. Jadi menurunnya jumlah ketenagakerjaan dari akibat dari yang namanya tarif pajak yang diberlakukan oleh Donald Trump tersebut. Nah, kalau dari kesimpulan saya sih, melihat dari riwayat sebelumnya, memang ini kemungkinan bakalan terjadi lagi. Ketika Donald Trump di tahun ini menaikkan tarif pajaknya untuk 3 negara tersebut ya, dan bahkan akan membuka peluang untuk menaikkan tarif pajak untuk Uni Eropa, serta negara-negara yang tergolong dalam bridge. Ini tentu saja akan menimbulkan efek daripada supply uang di global yang bakalan kena dampaknya. Otomatis kalau hal tersebut terjadi, maka jumlah uang yang beredar makin lama akan semakin sedikit, teman-teman. Karena masing-masing negara tidak akan banyak melakukan ekspor. Jadi ibaratnya perekonomian itu bakalan stagnan di negara tertentu saja. Bahkan negara-negara yang dikenai pajak oleh Amerika Serikat ini bakalan terancam tidak bisa ekspor ataupun ekspornya mengalami penurunan drastis. Sehingga kalau itu terjadi, maka ini bisa menyebabkan yang namanya peredaran uang makin dikit ya, otomatis harga-harga saham dan juga Bitcoin, kripto juga akan mengalami stagnansi. Gitu. Nah, kita akan coba untuk mereview apa yang sebenarnya terjadi ketika Donald Trump mulai menaikkan tarif pajak. Nah, kalau kita melihat dari historical data, ini aku coba buat kasih mark ya, teman-teman. Di sini kita marking Donald Trump mulai melakukan kebijakan pajak. Ya, isunya itu memang sudah ada sejak Juli 2018. Meskipun baru diberlakukan di September. Dan what happened di bulan September, market Bitcoin waktu itu mengalami drop. Ya, impact daripada memang kondisi perekonomian yang tidak begitu baik, tidak begitu mendukung. Menyebabkan harga kripto waktu itu memang sudah mengalami fase koreksi sebelumnya dan berlanjut koreksinya sampai Desember 2018 dan baru rebound di Januari 2019. Nah, justru ada hal yang cukup berkorelasi menurut saya dan berpotensi akan terjadi pada market kripto. Teman-teman, di awal kepemimpinan dari Trump, apa yang terjadi ya di tahun 2017 itu pergerakan Bitcoin sudah berada dalam posisi peak atau bisa dibilang mengalami posisi puncaknya di 2017
ya setelah awal kepemimpinan Donald Trump, di fase setahun awal itu marketnya koreksi. Bahkan Bitcoin turun sampai kurang lebih 1 tahun lebih lah gitu, sampai Desember 2018. Ini berarti kalau kita melihat dari riwayat, ternyata ketika Donald Trump mulai menjabat, market kriptonya atau Bitcoin-nya justru malah sudah dalam posisi puncak dan akhirnya mengalami koreksi. Nah, kemudian di pertengahan Donald Trump menjabat, market Bitcoin baru mulai rebound ya sejak Januari 2019 sampai dengan 2020. Dan ini berlanjut sampai di kepemimpinan akhir Donald Trump, yaitu di kisaran 2021. Waktu itu pergerakan Bitcoin sudah create new all time high-nya di 61.000. Ya, dan ya kita lihat memang Bitcoin sudah all time high di akhir kepemimpinan dari Donald Trump. Nah, kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin saat ini, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin saat ini sudah mulai berada dalam posisi top? Kenapa? Karena kalau kita melihat dari riwayat ya, eh, pergerakan Bitcoin juga kurang lebih mirip dengan kondisi saat ini. Kalau kalian perhatikan di Maret 2021, pergerakan Bitcoin itu juga mencapai level topnya. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya tidak ada movement yang begitu besar lagi pada Bitcoin. Justru pergerakan Bitcoin hanya bergerak sideways saja. Ya, sideways di range tersebut bahkan dari Februari sampai dengan Mei. Itu berarti Februari, Maret, April, 3 bulan market Bitcoin itu sideways. Nah, di posisi sekarang ini Bitcoin sudah sideways sejak Desember awal sampai bulan Februari ini. Begitu masuk ke bulan Maret, berarti kita udah resmi 3 bulan sideways. Nah, level yang saya sangat-sangat khawatirkan adalah andai kata kalau Bitcoin sampai jebol dari level strong support ya di kisaran 91.000 sampai 92.000 yang merupakan area level support kuat. Kekhawatiran saya adalah pergerakan Bitcoin justru malah mengalami fase penurunan yang lebih dalam dari area sekarang. Ya, probably bisa saja meluncur sampai level 80 ribuan something untuk Bitcoin. Nah, makanya di posisi sekarang saya sendiri lebih menghimbau teman-teman buat lebih berhati-hati. Ya, karena meskipun kondisi di market sedang dalam ketidakpastian dan mungkin dari teman-teman banyak yang memang punya profil resiko yang tinggi, ya, yang berani beli meskipun harganya sekarang seperti sekarang ini, dan saya rasa sih di posisi sekarang lebih konservatif lagi, bukan pilihan yang buruk-buruk amat. Begitu, karena dari movement Bitcoin juga kita melihat ya, dalam beberapa waktu terakhir kayaknya memang agak sulit buat rally gitu. Sekalipun dapat rally, trennya cuma sebatas kenaikan spike up and then kembali marketnya mengalami koreksi. Dan ini mengindikasikan kita dalam fase konsolidasi. Ya, harapan saya sih tentu saja yang terbaik untuk Bitcoin. Bitcoin masih bisa create new all time high. Tapi syaratnya adalah Bitcoin harus bisa menembus level 106.000 yang memang secara jangka pendek ini agak sulit buat dicapai oleh pasar, apalagi dikala menurunnya kondisi dari volume perdagangan pada Bitcoin dan juga altcoin sudah ambruk duluan. Gitu. Saya rasa minat dari pasar saat ini memang sedang dalam tahap penurunan. Nah, dari historical data tersebut bisa teman-teman jadikan sebagai bahan untuk melakukan review mungkin untuk market dan juga melakukan analisa balik. Jangan-jangan periode di tahun 2018, 2019 ketika pergerakan Bitcoin itu sudah mencapai level peak, and then di tengah-tengah kepemimpinan dari Donald Trump waktu itu ya di kisaran 2019, 2020 marketnya baru mulai rebound. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah posisi saat ini pada Bitcoin ini merupakan area yang sudah peak, sudah di puncak, dan kemungkinan pergerakan market akan mengalami penurunan impact dari perang dagang, perang pajak, perang tarif pajak dari Donald Trump, belum lagi posisi dari The Fed yang cenderung hawkish dalam beberapa waktu terakhir, di mana The Fed pengen untuk mempertahankan suku bunga di level saat ini dan juga inflasi cenderung belum turun.
Saya rasa kebijakan Trump ini bakalan bikin The Fed pada akhirnya bisa mencapai target inflasi yang dia mau, mencapai target pengangguran yang dia inginkan juga. Ya, akibat dari kebijakan tarif ini. Gitu. Meskipun secara politik Donald Trump mendesak Jerome Powell untuk memangkas suku bunga. Menarik untuk kita perhatikan apa yang terjadi pada market. Kalau dari saya sih melihat ya potensi untuk Bitcoin create new all time high terbuka, tapi potensi dia untuk masuk ke fase koreksi mungkin bearish ya, secara jangka pendek juga terbuka. Jadi 50-50 lah, teman-teman. Oke, kita lihat dari beberapa berita yang ada pada market ya. DJP-nya atau Departemen Pajaknya Amerika Serikat atau IRS dikabarkan menghadapi potensial PHK sampai 15.000 orang. Ya, ini impact daripada DOGE, Departemen Governance Efficiency dari Amerika Serikat, yaitu berencana untuk melakukan pemangkasan anggaran. Ya, bahkan di beberapa kementerian Amerika Serikat pun anggarannya sudah dipangkas karena memang pemerintahan dari Donald Trump pengen melakukan efisiensi yang masif, efisiensi yang sangat-sangat besar. Jadi kalau ada something yang nggak berguna, di-cut aja langsung, termasuk Departemen Pajak ini yang juga menghadapi peluang PHK besar-besaran gitu. Kemudian dari berita yang lain tentang regulasi Bitcoin sebagai reserve di 20 negara bagian Amerika Serikat sekarang semakin mendekati pengumuman ya, semakin mendekati keputusan lah apakah negara-negara bagian tersebut akan menjadikan Bitcoin sebagai reserve mereka ya, sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan belakangan ini. Dan kalau itu terjadi maka peluang bagus untuk Bitcoin karena Bitcoin akan diakumulasi oleh Amerika Serikat sendiri dan ini akan menjadikan sentimen positif untuk Bitcoin holder in the long run. Teman-teman boleh pantau. Kemudian berita yang lain datang dari menurunnya peluncuran token-token baru di bulan ini, teman-teman. Jadi menurut laporan dari Gecko Terminal, saat ini kita berada dalam puncak di mana pembuatan token baru itu sangat-sangat masif. Ini didominasi oleh beberapa proyek yang ada di jaringan Solana sama dari AI agent gitu. Dan kalau kita lihat ada peningkatan sekitar 400.000 token kripto di kuartal keempat 2024 yang lalu. Ini adalah sangat wow. Bahkan di Januari 2025 rekornya lebih tinggi lagi sampai 600.000 token baru yang diluncurkan per Januari. Bayangin, 1 bulan itu sudah melampaui jumlah token yang dibikin di kuartal keempat 2024. Ini kan menunjukkan bahwa altcoin ini sudah kebanyakan banget. Jadi nggak heran kalau kita melihat kemarin altcoin pada ambruk ya. Karena memang saking banyaknya altcoin yang diciptakan impact dari memecoin, narasi mega bull cycle dari memecoin, dan juga AI agent yang create new token baru dan itu bikin menurut saya sangat-sangat kebanyakan ya untuk altcoin. Itu jadi sebuah sentimen negatif. Lalu ada berita terkait dengan Presiden Argentina Javier Milei itu dikabarkan menghadapi tuntutan ya, kemungkinan pemakzulan dari presiden ini impact daripada dia yang rumornya itu melakukan semacam promosi untuk token Libra atau Libra ya, Libra token yang kemarin dikabarkan rug pull dari all time high-nya. Gitu. Jadi hati-hati sih sebenarnya untuk presiden ini karena oposisi pasti pengen menurunkan dia dengan berbagai macam cara. Kemudian berita datang dari Juventus dikabarkan diakuisisi oleh Tether. Ya, Tether resmi menjadi pemegang saham klub sepak bola Juventus. Wow, ada apa nih? Kenapa Tether tiba-tiba membeli Juventus? Apakah Tether pengen untuk masuk ke market Eropa atau ke market Italia? Kita tidak tahu secara pasti apa rencana dari Tether. Nampaknya Tether berusaha untuk penetrasi ke market Uni Eropa. Ya, karena di Uni Eropa kan Tether tidak dikasih
untuk beroperasi di sana karena memang tidak mengikuti kebijakan dari MiCA. Dan solusi yang diambil sepertinya adalah membeli klub bola sih untuk intervensi masuk gitu ya. Kita tunggulah gimana gebrakan dari Tether ke depan. Senator Cynthia Lummis kemarin juga memberikan statementnya bahwa Bitcoin itu bisa diaudit kapan saja 24 jam 7 hari ya dengan komputer dasar, dan ini bisa menjadi salah satu hal yang bakalan ditonjolkan oleh Amerika Serikat terkait dengan transparansi gitu. Saat ini kan pemerintah nggak transparan ya berapa punya jumlah uang yang uang yang ada yang beredar itu tidak bisa di-track setiap harinya, justru baru ada laporan setiap tahun. Jadi itu dinilai tidak transparan. Kemudian terkait dengan utang, kemudian jumlah reserve cadangan uang dari Amerika Serikat yang tidak transparan, dan Bitcoin dianggap sebagai solusi oleh Cynthia Lummis. Ada banyak sekali berita tambahan sih yang sebenarnya kita mau bahas. Plan B dikabarkan menjual Bitcoin-nya dan beralih membeli Bitcoin ETF. Selain itu juga ada pengembangan ekosistem dari Tron yang makin lama makin growth, serta Franklin Templeton yang menjadikan Solana sebagai blockchain yang digunakan ya untuk mendukung tokenisasi. Itu, dan berita-berita tersebut aku sudah posting di komunitas Telegram kemarin. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram bisa join ya, linknya di kolom deskripsi. Oke, lalu gimana untuk pergerakan dari Bitcoin? Teman-teman, kalau kita lihat sih dari posisi saat ini ya, pergerakan Bitcoin itu berada di kisaran level 97.000 ya, turun-turun ke 96.900, dan secara movement ini masih akan sideways dalam beberapa waktu ke depan. Area resistance ada di kisaran 107, sementara area support ada di kisaran 91 sampai 92.000. Waspada di area-area tersebut karena kita kemungkinan baru akan menemukan jawabannya ketika Bitcoin sudah memberikan konfirmasi apakah dia break up, naik ya, melampaui, atau dia justru malah breakdown. Di sana kita baru akan cukup ideal melihat pergerakan dari Bitcoin yang lebih nyata. Untuk saat ini saya rasa market masih belum terlalu banyak movement gitu. Buat sesi untuk sekarang ya kita lagi mencari koin-koin bagus ya yang masih akan berpeluang dalam next movement gitu. Tapi untuk sementara ini saya rasa memang marketnya masih belum terlalu banyak pergerakan. Kita akan nantikan gimana pergerakan dari indeks dari dolar. Hari ini akan running juga, market forex akan aktif lagi. Harapannya sih semoga akan ada movement yang bagus lah untuk market kripto. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.